Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah guys, pembahasan kali ini kita tentang upgrade performa Vespa kesayangan kita. Nah teman-teman, buat kalian yang menggunakan Vespa untuk harian, untuk touring terutama ya, pasti adalah kepikiran sedikit tentang gimana sih caranya buat naikin performa Vespa kesayangan kita. Ya kan, ya namanya apalagi buat touring ya, kayak si Strada ini suka saya pakai juga buat touring. Itu pasti ada kayak kita lagi jalan jauh nih, di perjalanan jauh kok di tanjakan tenaga Vespa saya ini agak kurang gitu ya, terus buat nyalip-nyalip tuh kok rasanya effortnya butuh lebih gitu ya, karena gimana pun juga kayak kita jalan luar kota itu kita butuh ya tenaga besar itu untuk kenyamanan dan keamanan juga gitu. Kalian bayangin, kalian lagi nyalip bis, kalian lagi nyalip truk, tiba-tiba motor kalian habis napas tengah jalan. Nah itu nggak enak banget teman-teman ya. Jadi tenaga yang besar, nafas yang panjang itu juga bisa menambah kenyamanan touring kalian, kenyamanan perjalanan kalian, baik itu touring maupun harian ya teman-teman. Nah masalahnya, untuk upgrade tenaga mesin itu biasanya dibutuhkan biaya yang cukup besar ya teman-teman ya. Let's say kita harus ganti blok misalkan, kalau mau optimal banget ya, ganti blok, ganti pengapian set, ganti knalpot racing ya kan, atau pakai karbu Jepangan, upgrade. Intinya banyak yang harus di upgrade di mesin Vespa kalian, yang ujung-ujungnya itu bisa membengkakkan biaya modifikasi kalian. Nah, sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya upgrade. Ini ala saya ya, teman-teman ya. Upgrade ya, walaupun penambahan tenaganya sebenarnya sedikit ya, tapi paling tidak lumayan lah, ada efeknya, kerasa sedikit gitu. Yang pasti Vespa kalian tuh nggak malu-maluin banget tenaganya. Nah, tapi gimana caranya supaya budgetnya itu nggak terlalu bengkak dan modifikasi yang dilakukan nggak terlalu ekstrim ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, buat yang pertama kalian bisa ganti karburator kalian dengan ukuran yang lebih besar. Kayak contoh misalkan Vespa Super itu karburatornya aslinya 2015. Nah, kalian bisa ganti ke ukuran 2020. Atau misalkan Vespa Strada ini ya, misalkan Vespa Strada kalian ukurannya 2020, kalian juga bisa ganti ke ukuran 2424. Nah, tapi selain itu ada cara lebih mudah lagi, dengan cara kalian mengganti spuier ya. Terutama ini ya teman-teman, main jet ke ukuran yang lebih besar. Kalian bisa naikin 1 sampai 2 step ya teman-teman. Kayak gitu. Gitupun pilot jet. Kalau pilot jet sih ya 1 step juga naik udah cukup ya teman-teman. Gitu. Jadi salah satu caranya itu dengan memanfaatkan ini ya teman-teman, penambahan debit BBM dan debit udara yang masuk ke Vespa kalian, ke mesin Vespa kalian. Nah, dengan kalian mengganti spuier ya teman-teman, itu sudah menambah debit BBM yang masuk ke Vespa kalian. Nah, kalau kalian mengganti karburator itu membuat asupan BBM dan campuran udara dan BBM-nya itu lebih optimal lagi gitu. Jadi saya lebih nyaranin kalian ganti full karbu ya, supaya lebih kerasa efeknya. Tapi kalaupun enggak, kalian juga bisa naikin dari spuier. Cuma hati-hati teman-teman, kalau spuier naik ya otomatis Vespa kalian itu akan jadi lebih boros dan lebih basah ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kalian lagi macet-macetan panjang, itu kalian matiin mesin. Karena apa? Karbu lagi. Busi kalian itu kalian bisa jadi basah atau jadi hitam ya teman-teman. Nah kalau udah basah, Vespa kalian bisa mati. Males juga kan lagi macet-macetan panjang nunggu lampu merah, tiba-tiba Vespa kalian mati. Nah itu salah satu penyebabnya adalah settingan bensin kalian itu terlalu basah, karena kalian naikin spuier jadi lebih boros ya teman-teman.
Nah itu, jadi salah satu caranya itu adalah dengan memanfaatkan kenaikan debit udara dan BBM yang masuk ke mesin Vespa kalian. Nah, ada lagi cara yang kedua, teman-teman. Nah, yang kedua, kalian bisa gunakan oli samping yang berkualitas ya, teman-teman, yang memang sudah teruji untuk penggunaan racing ya, atau balap. Nah, kalian bisa gunakan kayak Ippon ya, Ippon R2000 RS, atau kalian juga bisa gunakan Motul 510. Ya, kedua oli ini udah saya cobain ya, teman-teman. Kalian bisa lihat juga videonya uji coba oli samping Sultan ya. Kedua oli ini udah saya cobain dan memang kedua oli ini bisa menambah performa Vespa kalian ya, teman-teman, dengan instan kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya penambahan performanya juga nggak ekstrim-ekstrim banget, tapi at least kerasa lah gitu. Performa Vespa kalian lebih stabil yang jelas ya, karena temperatur mesin kalian juga terjaga, dan yang pasti lumayan ngaruh ke tarikan Vespa kalian. Oli samping yang bagus kayak gitu. Dan kalian juga bisa gunain busi high performance kayak gini. Contohnya ini NGK Platinum ya, teman-teman. Buat review busi kalian juga bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, teman-teman. Saya udah berapa kali juga review busi-busi racing. Nah, ini pun terbukti bisa menambah performa Vespa kalian ya, dan yang pasti apinya pun cenderung lebih stabil. Jadi buat penggunaan jarak jauh, untuk touring, apalagi untuk balap ya, kalian bisa gunakan busi yang high performance, yang performanya di atas busi standar, teman-teman. Dan jangan lupa ya, sumber apinya, coil ya. Coil ini juga saya saranin kalian gunakan coil original ya, coil dan motor. Walaupun sebenarnya coil dan motor atau coil KGD itu ya, itu atau FEMSA yang merah itu sebenarnya apinya tuh nggak sebesar yang kayak gini ya, Vitalia yang gini-gini, tapi paling nggak dia lebih stabil, teman-teman gitu. Nah, sedangkan kalau kalian pakai yang ini nih ya, Vitalia atau FEMSA atau apapun yang Taiwan punya lah ya, itu bisa dibilang apinya mungkin ya gede tapi nggak awet. Ini aja saya baru berapa bulan pakai nih yang buat di sprint ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah sekitar 4 bulan atau 5 bulan pakai, ini udah rusak lagi, udah mati lagi coilnya gitu. Jadi saya saranin kalian pakai coil dan motor atau KGD atau FEMSA yang merah, teman-teman. Nah, buat yang ketiga, teman-teman, itu ubahannya saya rasa cukup ekstrim ya, teman-teman. Kalian bisa bongkar blok kalian ya, kalian bisa bongkar blok kalian dan kalian lakukan porting di lubang inlet dan outlet Vespa kalian ya. Jadi supaya lebih besar, teman-teman. Tentunya itu ada hitungannya. Jadi kalian harus serahin ke bengkel yang memang berpengalaman dalam bidang itu ya. Jadi supaya flow udara masuk dan udara keluar di mesin Vespa kalian itu jadi lebih lancar, teman-teman ya, dengan membesarkan lubang inlet dan lubang exhaust dari Vespa kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian melakukan itu, kalian juga harus ganti knalpot ke yang ukurannya lebih besar. Nggak harus knalpot racing, teman-teman ya. Nih, knalpot kayak gini udah cukup ya. Ini knalpotnya Excel, punya Excel nih. Ini udah cukup kalau kalian pasang di Vespa Super ataupun Vespa Sprint ya, teman-teman gitu. Nah, kalian kalau misalkan pengen tampilan standar, tetap standar, itu kalian bisa gunakan knalpot big box ya, dari macam-macam. Ada yang dari Polini, ada dari BGM ya. Itu udah, saya rasa udah cukup buat nambah performa Vespa kalian, teman-teman. Kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah cara-cara atau tips dari saya buat nambahin performa Vespa kalian supaya lajunya atau tenaganya nggak kalah sama motor zaman sekarang, teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Yang suka jangan lupa tekan tombol likes, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyain di kolom komentar.
Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.